Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati, selawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan kita. Semoga kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir kelak. Terima kasih kepada ibu-ibu BCA beserta ranting yang sudah memberikan kesempatan kepada diri saya untuk mengikuti program kegiatan yang diadakan oleh Majelis Tabligh BDA Banjarnegara. Dengan ini saya mau menyampaikan mengenai cara berpakaian seorang muslim. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'raf fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri seorang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu akan mereka lebih mudah mengenali dan mereka tidak diganggu. Allah Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa seorang muslimah disarankan untuk menutup atau untuk memakai jilbabnya ke seluruh tubuh, menutup seluruh badannya, kecuali yaitu wajah dan telapak tangan. Ibu-ibu yang kami hormati, seorang muslim, terutama yaitu seorang wanita, ada syarat-syaratnya atau ada syariat-syariatnya untuk menggunakan pakaian. Yang pertama yaitu syarat yang pertama yaitu menutupi menutupi semua badan. Jadi seorang muslimah itu disarankan untuk menutup ke seluruh badannya kecuali telapak tangan dan wajah. Paling tidak seorang muslimah memakai hijabnya itu sampai buah dadanya tidak kelihatan atau sampai ke bawah buah dada, itu minimal. Yang selanjutnya yaitu tidak menunjukkan sebagian perhiasan. Seorang wanita itu diharamkan untuk memamerkan atau ria dengan perhiasan-perhiasan yang kita pakai. Jadi sebagai seorang muslimah itu jangan menyesal atau jangan berpikiran yang enggak, aduh kita
beli perhiasan yang begitu mahal, perhiasan yang cantik, perhiasan yang bagus. Sayang orang lain tidak melihat. Jadi naudzubillah ibu-ibu jangan sampai punya pikiran yang seperti itu. Jadi boleh diperlihatkan perhiasan-perhiasan tersebut kepada suaminya, kepada anak-anaknya, atau kepada mahramnya. Itulah, maka berhati-hatilah bagi ibu-ibu yang muslimah. Yang selanjutnya yaitu hendak berpakaian yang tebal atau dengan bahan yang tebal. Kenapa kita harus menggunakan pakaian yang tebal atau bahan yang tebal? Yaitu biar tidak terawang, biar lekuk badan kita tidak kelihatan. Jadi kita diusahakanlah menggunakan pakaian dengan bahan yang tebal, biar badan kita tidak kelihatan, lekuk badan kita, bodi kita yang misalkan seperti gitar yang cantik, yang elok seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita berpakaianlah yang tebal, berpakaianlah yang longgar. Kenapa kita harus menggunakan pakaian yang longgar? Biar nggak sumuk? Bukan seperti ibu-ibu, bukan seperti itu ibu-ibu, tapi biar lekuk badan kita tidak kelihatan. Jadi kita disarankan untuk menggunakan pakaian yang longgar, pakaian yang tidak ngepres. Coba andai kata ibu-ibu menggunakan pakaian yang pres, itu pasti bodi kita kelihatan. Padahal apa ibu-ibu? Wanita tidak boleh menggunakan pakaian itu karena apa? Sanksinya sangat berat. Kita bau surganya kita tidak dapat. Itu bau surganya aja tidak dapat, apalagi kita untuk mengharap masuk surga. Kita jangan mengharap kalau kita masih menggunakan pakaian-pakaian yang ngepres, pakaian-pakaian yang bentuk badan. Itu ibu-ibu. Terus yang selanjutnya, kita tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Kenapa? Karena wangi-wangian tersebut itu bisa menimbulkan syahwat. Apalagi kalau kita ke masjid, kita sama sekali tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Ibu-ibu jangan khawatir. Nanti kita kalau tidak menggunakan wangi-wangian bagaimana? Nanti keringat saya bau, nanti badan saya bau. Enggak, jangan khawatir. Kalau kita sudah bersih, kita pasti tidak akan bau keringat, kita tidak akan bau kecut misalnya dan sebagainya, bau asam seperti itu. Enggak. Andai kata kita badan bersih, mungkin menggunakan ya yang ringan gitu ya, baunya enggak menyengat, gunakan wangi yang ringan, yang tidak mengandung alkohol, yang baunya yang kalem. Tuh. Terus yang selanjutnya, ibu-ibu tidak diperbolehkan untuk menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Ibu-ibu pasti sudah tahu, tidak perlu dijelaskan panjang lebar atau tidak perlu dijelaskan secara rinci. Ibu-ibu sudah tahu, apalagi ibu-ibu yang punya anak laki-laki, yang punya suami, itu pasti tahu seperti apa sih pakaian seorang laki-laki. Ya, seperti itulah. Jadi kita tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki. Yang selanjutnya yaitu kita harus pandai-pandai memilih alas kaki. Kita tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki yang andai kata untuk berjalan itu mengeluarkan suara. Misal pruk 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 atau cedak 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 seperti itu. Ibu-ibu pasti tahu alas kaki yang mungkin yang berhak tinggi dan yang bersuara dan yang tidak, itu ibu-ibu tahu. Jadi berhati-hati untuk memilih alas kaki. Pilihlah alas kaki yang untuk berjalan itu tidak mengeluarkan suara. Karena kenapa tidak diperbolehkan untuk menggunakan alas kaki yang mengeluarkan suara? Karena bisa menarik perhatian orang lain. Andai kata ada orang laki-laki, kita berjalan, akhirnya menimbulkan fitnah.
Seperti itu ibu-ibu. Maaf kiranya dari saya cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati ibu-ibu, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada salahnya dari diri saya sendiri, dari kebodohan saya sendiri, karena saya belum belajar yang semaksimal mungkin. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.